Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefia Maharani dengan NIM 242410103015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil pengerjaan kuis 2 mata kuliah jaringan syaraf tiruan menggunakan Deep Neural Network atau DNN. Pada nomor satu ini, saya diminta menentukan apakah setiap pernyataan termasuk benar atau salah dari 14 pernyataan yang tersedia. Saya menentukan jawaban berdasarkan konsep teori dari radial basis function. Nomor satu ini benar, nomor dua benar, nomor tiga benar, nomor empat sifat kunci B ini salah, nomor lima sifat kunci C ini benar. Untuk yang B self-organizing map, nomor enam ini konsep intinya benar, nomor tujuh sifat kunci A ini salah, nomor delapan sifat kunci B ini benar, nomor sembilan sifat kunci C ini benar. Untuk yang terakhir yaitu Deep Neural Network, yang nomor 10 konsep intinya benar, nomor 11 konsep inti ini benar, nomor 12 sifat kunci A ini salah, nomor 13 sifat kunci B ini benar, dan yang terakhir nomor 14 sifat kunci C ini benar. Untuk nomor 2, saya itu memilih topik neural network dengan fokus pada poin 10 dan poin nomor 13. Nah, pada pernyataan poin 10 ini, saya menyatakan bahwa Deep Neural Network ini merupakan jaringan multi-layer yang belajar representasi fitur secara berjenjang dari data mentah. Dan pernyataan ini tuh benar. Jadi, Deep Neural Network ini bekerja menggunakan banyak layer yang saling terhubung mulai dari input layer, hidden layer, hingga output layer. Nah, jadi setiap layer ini memiliki tugas untuk memproses data secara bertahap, sehingga informasi yang awalnya sederhana dapat berubah menjadi representasi yang lebih kompleks. Pada layer awal, jaringan ini hanya mempelajari pola sederhana dari data input. Kemudian hasilnya itu dari layer tersebut diteruskan ke layer berikutnya untuk diproses kembali menjadi pola yang lebih kompleks. Jadi semakin dalam layer yang digunakan, semakin tinggi juga tingkat pemahaman jaringan terhadap data. Oleh karena itu, DNN ini disebut mampu mempelajari representasi fitur secara berjenjang. Kemudian, pada poin 13 dijelaskan bahwa Deep Neural Network itu memiliki kemampuan fitur learning otomatis dari data seperti gambar, teks, maupun grafik. Dan pernyataan ini tuh juga benar. Pada metode machine learning tradisional, biasanya manusia itu harus menentukan fitur penting secara manual melalui fitur engineering. Namun, pada DNN, proses pencarian fitur ini dilakukan otomatis oleh jaringan selama proses training berlangsung. Jadi, pada awal training, bobot jaringan tuh masih bersifat acak, sehingga model belum mampu mengenali pola. Nah, setelah dilakukan proses prediksi, hasil prediksi ini dibandingkan dengan data sebenarnya menggunakan loss function untuk menghitung kesalahan. Jadi, kesalahan tersebut itu kemudian diperbaiki menggunakan propagation, sehingga bobot jaringan tuh terus diperbarui. Kemudian, proses ini tuh dilakukan berulang kali sampai jaringan mampu mempelajari pola penting dari data secara otomatis. Kemudian untuk nomor 3, saya membuat implementasi sederhana menggunakan bahasa Python dan library PyTorch untuk membuktikan konsep the neural network tersebut. Nah, pada bagian awal ini terdapat perintah import torch dan import torch.nn SNN ini bagian itu digunakan untuk memanggil library PyTorch dan modul neural network yang diperlukan dalam pembuatan jaringan syaraf tiruan. Kemudian setelah itu saya membuat kelas DNN dengan parameter nn.modul ini sebagai rancangan arsitektur Deep Neural Network menggunakan NN modul memungkinkan model menggunakan fitur bawaan PyTorch seperti forward propagation dan pengelolaan parameter jaringan. Kemudian pada bagian init ini saya mendefinisikan struktur layar jaringan.
Untuk perintah variabel self.layer 1 ini dengan nilai nn.linear 4 dan 8, ini berarti layer pertama menerima 4 input dan menghasilkan 8 neuron pada hidden layer pertama. Nah, setelah itu digunakan fungsi aktivitas ReLU melalui self.relu 1. Ini variabelnya, kemudian dengan nilai n.relu dengan parameter kosong. Nah, fungsi aktivasi ini membantu jaringan mempelajari pola nonlinear sehingga pola dapat memahami hubungan data lebih kompleks. Selanjutnya, terdapat self.layer 2 sama dengan sebelumnya tadi dengan nilai non nn linear 8 dan 6. Ini berarti hidden layer kemudian menerima 8 neuron dari layer sebelumnya lalu menghasilkan 6 neuron baru. Nah, setelah itu digunakan lagi fungsi aktivasi relu kedua melalui self.relu 2. Kemudian dibuat output menggunakan self.output ini dengan nilai nn.linear 6 dan 2 ini yang akan menghasilkan dua nilai output yang sebagai hasil prediksi akhir jaringan. Kemudian pada fungsi forward self-x ini tuh program mengatur alur perjalanan data ke dalam jaringan. Jadi data terinput pertama kali diproses pada layer pertama, kemudian dilewatkan ke fungsi aktivasi relu pertama yang di sini. Setelah itu data diproses kembali pada hidden layer kedua dan fungsi aktivasi kedua. Terakhir, data tersebut akan masuk ke output layer untuk menghasilkan nilai prediksi. Nah, jadi proses pemindahan data dari input menuju output ini disebut dengan forward propagation. Setelah struktur model selesai dibuat, program membuat objek model menggunakan model DNN ini dengan parameter kosong. Selanjutnya, saya memberikan contoh input berupa tot tensor ini dengan yang 1, 2, 3, dan 4. Nah, input ini terdiri dari 4 data numerik yang sesuai dengan jumlah input pada layer pertama. Kemudian, data dijalankan menggunakan perintah hasil model dengan parameter input data. Nah, pada tahap ini jaringan mulai memproses data melalui seluruh layer yang telah dibuat. Untuk hasilnya sendiri akan ditampilkan menggunakan print hasil detect dan nampi dengan parameter kosong ini. Nah, fungsi detect ini tuh digunakan untuk memisahkan tensor dari proses gradient PyTorch. Nah, sedangkan untuk nampi ini itu digunakan agar output dapat ditampilkan dalam bentuk array nampi yang telah agar mudah dibaca. Untuk outputnya sendiri akan dihasilkan dengan nilai 0,32 sekian dan 0,14 sekian. Nah, jadi nilai ini itu merupakan hasil prediksi yang dihasilkan jaringan setelah data input diproses melalui beberapa layer. Walaupun model ini masih sederhana dan belum melalui training yang panjang, output tersebut itu sudah membuktikan bahwa deep neural network ini mampu memproses data secara bertahap menggunakan arsitektur multilayer. Dari implementasi ini dapat saya simpulkan bahwa setiap layer pada deep neural network ini memiliki peran masing-masing dalam memproses data, mulai dari menerima input, mempelajari input, pola pada hidden layer, hingga menghasilkan output akhir. Hal ini tuh sesuai dengan konsep utama DNN yang mampu mempelajari representasi fitur secara berjenjang dan melakukan fitur learning otomatis dari data input. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.